Hai teman Diraga, salam kenal dari kita keluarga Diraga yang akan menemani kalian jalan-jalan ke berbagai tempat menarik dan kulineran yang asik. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian untuk referensi liburan yang seru. Kali ini keluarga Diraga akan ke suatu tempat di daerah yang sebenarnya deket dari Jakarta, tapi masih banyak yang belum tahu, salah satunya itu aku. Dan ini adalah pengalaman pertama ke daerah ini, yaitu Puncak 2 Jonggol. Biasanya kan kalau pingin liburan deket-deket gitu, kita carinya di daerah Puncak Ciawi dan sekitarnya ya. Dan yang pasti udah macet dan padat banget. Tapi ternyata Puncak 2 sekarang ini jadi salah satu pilihan keluarga untuk liburan loh. Bukan cuma tempat wisatanya yang menarik di Puncak 2 ini, tapi penginapan dan glampingnya juga sangat menarik loh di sini. Dan sekarang kita akan ke salah satu glamping yang ada di Puncak 2 Jonggol ini, yaitu Rawa Cangkuang. Eits, kalian wajib tonton dulu video Media Diraga sebelum ini yang review Kitos Hotel. Asli sih, selama perjalanan menuju ke tempat glampingnya aku tuh kayak senang tapi bingung karena nggak pernah ngelewatin daerah di sini. Untuk kalian yang nonton video ini, please banget jangan di skip ya. Apalagi kalian yang pingin coba liburan ke daerah ini, kalian wajib nonton sampai habis. Walaupun tujuan kita mau ke glamping Rawa Cangkuang yang pemandangannya itu bagus dan kece banget, bikin penasaran, tapi aku juga mau ajak kalian ngeliat Puncak 2 itu kayak gimana sih. Beda gak sih sama puncak yang biasa kita datengin? Jadi temenin aku terus ya yang penasaran sama Jonggol yang biasanya orang-orang sebut, mau kemana sih? Mau ke Jonggol. Eits, teman Diraga yang penasaran sama hidden gem ini, jangan di skip ya nontonnya, karena aku bakal spill harga dan paket Rawa Cangkuang di akhir video. Temenin kita terus yuk. Kayaknya terakhir kali ke daerah Cibubur ini tuh zaman SMA deh, itu pun dari sekolah. Dan daerah ini tuh udah berubah banget, udah maju dan banyak perumahan-perumahan yang bagus, mall dan supermarket. Akses untuk ke daerah Cibubur ini juga sudah sangat mudah. Makanya sekarang ini banyak orang-orang yang sudah memilih liburan ke Puncak 2. Di sebelah kanan kita ada Taman Buah Mekarsari. Hayo, kalian udah pernah belum kesini? Taman Buah Mekarsari ini adalah salah satu pilihan liburan dan piknik keluarga dengan harga yang masih terjangkau. Per tahun 2025 ini, tiket masuk ke Taman Buah Mekarsari adalah Rp35.000 per orang. Untuk kalian yang dulu dari sekolahnya pernah ke daerah Cibubur ini, pasti lagi ngerasain kayak aku gini nih, kayak lagi bernostalgia zaman-zaman karya wisata dari sekolah dulu. Di sebelah kanan kita ada Setu Tunggilis Cilengsi. Dari sini kita lurus terus ke arah Jonggol. Kalau belok kiri adalah jalur alternatif ke Bekasi. Selama perjalanan ke glamping Rawa Cangkuang, kita ditemenin sama cuaca yang bersahabat banget. Nggak hujan dan nggak panas, tapi adem karena sedikit mendung. Di sebelah kanan kita ini ada alun-alun Jonggol. Kalian udah pernah belum kesini? Aku ini untuk pertama kalinya sih, dan kayaknya kalau sorean sedikit bakal banyak jajanan sih di sini kayak pasar malam gitu. Kalau kalian udah ngelihat jembatan gantung di sebelah kiri kalian, gak lama lagi kalian akan masuk ke daerah yang bikin sedikit deg-degan. Apalagi kalau yang suka mabuk di jalan, kalian harus cepet-cepet siapin kantong plastik deh. Atau kalian cepet-cepet minum antimo, karena jalanannya akan naik turun yang cukup ekstrim dan sangat berbelok. Oh iya, FYI ya, minimarket terakhir sebelum menuju ke Rawa Cangkuang hanya ada di Jalan Raya Desa Sukamakmur. Jadi kalian untuk yang mau cari-cari kebutuhan nanti untuk glamping atau camping,
Ini adalah minimarket terakhir ya. Dan nanti selama perjalanan menuju Rawa Cangkuang itu sebenarnya warung juga jarang ya. Dan dari sini nih kita akan mulai jalur yang kurang bersahabat tapi seru banget. Oh iya, pastiin kendaraan kalian sehat ya, karena kalian akan melewati jalur yang cukup ekstrim dan beberapa jalanan ada yang kurang bagus. Oh iya, di jalur ke Rawa Cangkuang ini juga ada beberapa kafe dan tempat makan yang bisa jadi pilihan untuk kalian loh, dengan suasana dan pemandangan yang indah banget pastinya. Sambil kalian memantau jalur ke Rawa Cangkuang, aku juga mau nge-spill sedikit ya tentang Rawa Cangkuang Glamping ini. Rawa Cangkuang adalah sebenarnya danau kecil yang berlokasi tidak jauh dari Gunung Gede. Danau ini termasuk paling luas di kawasan wisata Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Rawa Cangkuang Glamping ini lokasinya juga dekat dengan destinasi wisata Curug Inara Jonggol, Situ Rawa Gede Jonggol, dan agrowisata Kopi Rawa Gede. Oleh masyarakat setempat, Rawa Cangkuang dimanfaatkan menjadi area melepas lelah. Beberapa tenda glamping didirikan di atas dek kayu yang tepat di tepi danau Rawa Cangkuang. Nah ini nih pemandangan yang nggak disangka-sangka di Puncak 2 tuh bisa sebagus ini. Dan udara di sini tuh juga udah dingin, sejuk banget. Sebagian akses jalanan menuju ke pick up point Rawa Cangkuang Glamping ini sudah bagus dan sudah dibeton. Dan tetap ya jalanannya masih berlika-liku dan turun naik. Kalau kalian bertanya-tanya, kok dari tadi jalur menuju Rawa Cangkuang sepi sih? Padahal ini hari Minggu loh. Mungkin karena tempat wisata dan tempat penginapan di sini masih belum banyak dikenal oleh kita. Jadi kalian yang ingin pergi liburan dan ngerasain pengalaman baru di tempat yang baru, kalian bisa ke daerah Puncak 2. Aku rekomenin banget sih. Dan akhirnya kita sampai di pick up point Rawa Cangkuang Glamping. Kok ada pick up point-nya? Emang belum sampai ya? Memangnya nggak bisa naik mobil pribadi? Yap, untuk Rawa Cangkuang Glampingnya kita memilih untuk menyewa mobil jeep yang sudah bekerja sama dengan Rawa Cangkuang Glamping. Karena jalur yang akan dilalui cukup ekstrim dan nggak disarankan ya buat kendaraan penggerak roda depan, apalagi saat lagi hujan. Untuk sewa jeepnya sendiri dikenakan biaya 150.000 per satu mobil atau maksimal 5 orang. Jeepnya sendiri tadinya menggunakan unit Jeep Nilong. Sebenarnya kemarin kita rugi sih karena pada saat kita sewa hanya ada Jeep CJ7 yang kapasitasnya lebih sedikit dari Jeep Nilong yang biasanya dipakai. Biasanya kalau pakai yang Jeep Nilong bisa menampung sampai 5 orang berikut dengan barang-barang. Tapi sedangkan untuk yang Jimny CJ7 ini tuh mungkin kalau untuk orang yang kurus-kurus bisa maksimal 4 orang. Tapi duduknya nggak proper dan barang-barang juga harus dipegang masing-masing karena nggak ada space untuk taruh barang. Nah ini nih kita akan memulai di tanjakan pertama ini
sebelum kita melewati tanjakan-tanjakan berikutnya yang cukup ekstrim dengan jalanan yang berbatu. Untuk perjalanan naik jeep dari Pick Up Point ke Rawacangkuang glampingnya kurang lebih 40 menit karena jalur yang cukup ekstrim dan sangat menanjak. Pada saat kita naik jeep ini tuh cuacanya lagi gerimis dan jadinya tuh kayak tambah bikin deg-degan karena jalur yang kita lewatin itu jadi lebih licin. Untuk kalian yang mau bawa lansia, aku kurang rekomenin sih, karena bukan hanya jalur yang ekstrim, tapi juga kesiapan badan dari lansia kan udah gak sekuat kita ya untuk menempuh jalur yang seperti ini. Dan untuk kalian yang mau bawa anak-anak, boleh loh untuk menjadi pengalaman buat mereka, tapi harus dengan pengawasan ekstra dari orang tuanya. Anakku tuh sempat nangis pas lagi ngelewatin jalur ini, karena jeep kita tuh sempat slip dan gak bisa nanjak gitu. Jangankan anak kecil, aku pun sebenarnya takut banget. Jalur ini tuh cuma bisa dilewatin satu mobil. Selama perjalanan, untungnya kita nggak berpapasan sama mobil lain. Seperti yang aku janjiin tadi, berikut harga dan paket Rawacangkuang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung menghubungi kontak yang udah aku cantumin ya, karena harga dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, kita lagi ngelewatin genangan air nih ya, dan abis ini jalanannya tuh langsung nanjak banget. Dan di sini tuh kita sempat slip dan sempat mundur karena memang curam banget. Tapi ini tandanya kurang lebih lah 10 menit lagi kita tuh bakal sampai ke Rawacangkuang. Menurut kalian gimana nih perjalanannya? Seru banget kan? Ini tuh baru jalurnya aja udah seseru ini. Gimana nanti tempatnya? Pasti lebih seru. Penasaran kan? Tonton terus ya sampai habis. Dan akhirnya kita sampai di Rawacangkuang Glamping. Wah, akhirnya happy banget sih setelah 40 menit di jalanan yang cukup deg-degan. Akhirnya sampai di tempat yang indah banget. Sampai sini tuh kebayar banget sih sama suasana yang ada di Rawacangkuang ini. Dan tempatnya tuh luas banget. Untuk kalian yang bawa lumayan banyak barang, kalian gak usah takut ya, karena di sini ada petugas yang bisa ngebantu kalian buat bawa barang kalian ke tenda. Wah, Masya Allah, cantik banget ya pemandangannya ya. Fun fact-nya adalah aku kesini gak bawa jaket sama sekali, karena aku mikirnya tuh gak akan deh kayaknya sedingin Puncak atau Lembang atau di Ciwidey. Tapi ternyata di sini tuh cukup dingin. Kita sekarang lagi di bagian depan tempat yang tadi kita turun dari jeep, dan di sini nggak ada front office ya. Sebelum kita menuju tenda, di depan sini tuh ada warung kecil gitu. Nah, kalau pagi dia tuh jual kayak gorengan gitu sih buat sarapan. Warung ini juga cukup lengkap ya. Mereka tuh kayak jual kayak mie instan atau cemilan-cemilan gitu. Dan ini adalah musolahnya. Musolahnya sendiri hanya berbentuk gazebo kecil gitu. Untuk kalian yang bawa kendaraan sendiri, kalian bisa parkir di lahan kosong di sebelah musolah ini. Wah, ini tuh masih siang menjelang sore, tapi kabut tuh udah mulai sedikit-sedikit pada turun dan ini tuh dingin banget. Untuk kalian yang bawa anak-anak ke sini tuh pasti anak-anak tuh pada happy sih, karena ini tuh luas banget tempatnya. Mereka tuh bisa lari-larian di sini. Sekarang kita lihat ke warung yuk, ada apa aja sih di warungnya. Buat kalian yang malam-malam misalnya pingin banget makan mie tapi males buat bikinnya, kalian bisa ke warung ini aja nih. Sambil makan mie instan atau ngopi, ngeteh di sini tuh malam-malam bareng-bareng sama yang lainnya tuh kayaknya seru ya. Sekarang kita ke tendanya yuk.
kita dapat tenda yang paling ujung, tenda nomor 6. Dan jalur menuju tendanya juga cukup berbatu ya dan sedikit licin. Jadi kalian kalau bawa anak-anak atau orang tua yang sudah lansia itu harus benar-benar dipegangin ya. Karena jarak menuju tenda itu cukup jauh, jadi kayak ngerasanya tuh kayak lagi trekking sambil menikmati udara yang segar dan pemandangan yang kece banget sih di sini. Kalau untuk pemandangan di sini tuh nggak usah diraguin lagi ya, ini tuh cantik pakai banget deh. Tapi kalian pasti bingung kan, kenapa sih kita tuh milih tenda paling ujung padahal jalan ke tendanya itu juga cukup jauh. Karena di tenda yang paling ujung ini adalah satu-satunya tenda yang deket banget sama fasilitas kamar mandinya. Dan ini adalah tenda nomor 6, tenda paling ujung yang ada di Rawacangkuang. Dan menurut aku di tenda paling ujung ini tuh adalah spot yang paling bagus banget untuk melihat pemandangan yang ada di Rawacangkuang ini. Karena dari ujung sini kita tuh bisa melihat semua pemandangan dan keindahan yang ada di Rawacangkuang. Akses untuk ke tenda ini harus melewati jembatan kayu tadi ya. Dan jembatannya sendiri tuh kayunya udah ada yang sedikit goyang-goyang gitu. Dan kalian juga harus kayak melewati tali-tali tenda itu sih. Itu cukup mengganggu dan harus hati-hati banget ya. Dan ini adalah fasilitas yang ada di dalam tenda. Kapasitas dari tenda ini adalah 4 orang. Untuk di dalamnya sendiri ini cukup bersih ya. Karena setiap tenda itu pasti sudah dikasih alas. Tapi untuk tendanya memang terlihat sudah kotor karena kalian tahulah ya, maintenance tenda itu kan juga cukup sulit. Untuk kalian yang merasa kurang nyaman untuk alas kasur dan bantalnya, kalian bisa bawa sendiri ya. Dan untuk sofa bednya menurut aku memang sangat kurang bersih sih. Jadi kalian kalau yang mau kesini aku saranin banget untuk bawa alas sendiri. Walaupun di tenda ini banyak banget bercak-bercak kotornya, tapi nggak ada bau-bau yang mengganggu sih menurut aku. Dan di tenda ini tuh juga anget banget, jadi cukup nyaman. Dan di sini jarak dari tenda satu ke tenda yang lainnya itu tuh jaraknya tuh juga cukup jauh, jadi lebih private aja. FYI ya, di sini tuh sama sekali nggak ada sinyal loh. Jadi kalian yang urgent, kalian bisa beli wifi di warung depan tadi dengan harga 10.000 per 4 jam. Nah ini nih kegiatan pertama yang bapak-bapak lakuin di sini, mancing ikan dengan suasana yang indah banget. Walaupun ikan gak dapet, tetap pemandangan dan pesonanya yang gak akan dapat di tempat lain. Oh ya, aku mau ajak kalian lihat ke tenda sebelah yuk. Sebenarnya sama persis sih untuk fasilitasnya. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian ke fasilitas yang pasti kalian bakal tunggu-tunggu. Kamar mandi. Kamar mandi di sini ada 3 tempat. Yang dekat tenda kita, yang ini nih. Dan ada yang di dekat tenda pertama dan juga di dekat musola. Di kamar mandi ini yang dekat tenda kita itu ada 3 kamar mandi dengan 3 kloset duduk ya. Dan yang mempunyai kloset duduk itu hanya di kamar mandi dekat tenda nomor 6 ini. Kamar mandi di sini juga cukup bersih, tapi yang sangat disayangkan itu adalah penerangannya sih. Lampu di sini itu akan nyala nanti pada saat jam 6. Jadi selama dari pagi sampai jam 6 itu lampu benar-benar mati dan penerangannya hanya sinar dari luar aja. Jadi aku saranin buat kalian yang mau kesini, kalian kayaknya harus bawa senter atau headlamp. Sekarang kita lihat yuk kamar mandi yang dekat dari tenda pertama. Di sini ada 2 kamar mandi dengan kloset jongkok. Kamar mandinya juga cukup bersih.
Kalian bisa lihat sendiri ya, tema di kamar mandi ini sama yang tadi tuh jauh banget bedanya. Kalau di sini tuh lebih ke back to nature gitu, lebih estetik aja. Oh iya, untuk penerangan di kamar mandi ini aman ya. Mau pagi, siang, sore, malam di sini tuh lampunya nyala, nggak kayak di kamar mandi yang deket tenda nomor 6 tadi. Dan ini adalah kamar mandi terakhir yang ada di dekat musola. Di sini terdapat 2 kamar mandi yang menurutku cukup bersih ya, dan fasilitas di sini juga sama kayak kamar mandi yang dekat tenda nomor 1 tadi tuh yang bambu-bambu dengan kloset jongkok dan penerangan juga oke banget di sini. Nah, setelah tadi kita udah muter-muter, udah aku kasih lihat semuanya ke temen Diraga, menurut kalian untuk nginep di sini oke nggak sih? Boleh komen ya di bawah. Ini adalah suasana sore hari menuju malam hari di Rawa Cangkuang. Masya Allah ya, ini tuh semua kabut tuh turun dan udara di sini tuh dingin, sejuk banget. Suasana malam hari di Rawa Cangkuang ini nggak kalah cantik daripada sore harinya. Penerangan di sini juga cukup baik dengan pantulan lampu di air danau membuat suasana jadi romantis banget. Ini kayaknya makan malam dengan view tercantik sih buat aku, karena makanannya enak, suasananya enak, pemandangannya cantik, itu the best sih. Suasana malam hari itu di sini nggak serem ya, karena penerangannya juga cukup baik. Semua lampu tuh ada di mana-mana. Tapi tetap ya, kalian yang mau ke kamar mandi atau mau jalan-jalan malam, apalagi bawa anak kecil, harus tetap bawa senter atau headlamp. Udah seharian perjalanan hari ini dan sudah menikmati keindahan di Rawa Cangkuang ini, saatnya tidur. Good night. Selamat pagi dari Rawa Cangkuang. Masya Allah, ini cantik banget ya. Suasana di sini tuh memang nggak sedingin pas malam hari sih, tapi tetap aja ya, ini masih sejuk-sejuk gitu. Kalian kalau di sini kayaknya nggak akan keringetan sih, walaupun ada sinar matahari, tapi untuk udaranya tuh tetap dingin dan sejuk. Kalian kalau lagi di sini pasti pinginnya tuh banyak banget. Ada yang pingin mancing, ada yang pingin trekking, ada yang pingin sekedar duduk-duduk cantik kayak aku menikmati alam yang Masya Allah ini. Tapi sebelum ngelakuin itu semua, kita sarapan dulu yuk. Untuk sarapannya sendiri ini sudah include untuk 4 packs. Dan kita dapat nasi goreng lengkap dengan telur ceplok dan chicken nuggetnya. Kalau yang lainnya kita bawa sendiri ya. Rasa nasi gorengnya sendiri juga lumayan enak dan yang pasti cocok untuk anak kecil karena nggak pedes. Udah kenyang, udah pinginnya santai, tapi ternyata si bocil pinginnya trekking, katanya pingin lihat-lihat dong yang ada di sini apa aja sih. Tapi karena memang tempatnya ini luas banget dan enak banget, ya udahlah. Kita trekking gak ada salahnya. Yang paling disenengin sama bocil itu di sini tuh ada pohon beri-berian gitu, ada blackberry dan raspberry itu yang bisa kalian petik dan kalian bisa makan langsung di situ. Ini bukan kayak kebun sih, tapi kayak cuma ada 1-2 pohon gitu. Yang pasti anak-anak happy dan semua happy dengan suasana yang ada di sini. Karena perjalanan kali ini pengalaman pertama yang lumayan ekstrim dan mengesankan. Kalau kalian lagi merencanakan liburan, silahkan mampir ke channel Media Diraga ya. Dan jangan lupa
like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan review dan tips perjalanan dari kami. Sekian info dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. See you next video. Bye.